Lu harus ingat, pas lu pakai aplikasi gratis, berarti lu yang jadi produknya. Elon baru aja update aturan privacy di X 16 Oktober kemarin. X bakal ngambil data pengguna buat ngelatih AI-nya, Grok. Update privacy ini ada di bagian Your Rights and Grant of Rights in the Content. Di bagian itu ketulis persetujuan lu sebagai pengguna X buat ngizinin Elon pakai konten yang lu post buat ngelatih AI-nya secara gratis. Dan hal yang lebih mencengangkan lagi, fakta bahwa Elon bakal nyimpen data kita selama yang mereka mau. Bahkan kalau kita udah nggak aktif atau konten kita udah dihapus, X juga masih nyimpen data itu di tempat lain. Dan nggak cuma buat Grok doang, Elon juga bakal ngejual data yang lu post di X ke perusahaan-perusahaan lainnya yang Elon sebut kolaborator. Dengan tujuan yang sama, ngelatih AI juga. Biaya buat minta data itu $15.000 atau 232 juta rupiah per 1 juta postingan dalam rentang waktu 24 jam. Kebijakan privasi ini bakal berlaku tanggal 15 November 2024. Dan kelihatannya Elon ngelakuin ini karena pendapatan iklannya turun gara-gara banyak boykot. Ngelihat kebijakan baru yang dikeluarin sama Elon ini, banyak user X langsung matiin pengaturan yang ngizinin data mereka buat dipakai AI. Dan yang bangkainya, XGTID disuspend. Why Elon, why? Padahal itu trending isinya semangka semua, aman-aman aja. Oppo baru kenalin Find X8, HP terbaru mereka. Desainnya bagus banget sampai bikin hela nafas. Bisa sih sampai hela napas. HP-nya sih mirip banget sama iPhone 16 series. Bezel dan flat screen-nya beda tipis banget. Dan ada fitur yang kerasa iPhone banget di Find X8 ini. Capture button yang cara kerjanya juga sama yang ada di iPhone buat kamera dan foto. Bahkan letaknya capture button di Oppo ini juga nggak jauh beda. Hal yang ngebedainnya ya capture button di Find X8 ini diklaim bisa digunain dalam air. Ya itu kan beda sih. Improve. Tapi dikit. Kayaknya emang Oppo udah nggak malu-malu lagi ya. Kalau iPhone itu kiblatnya dalam inovasi. Pantesan juga banyak yang bilang kayak ngelihat iPhone tapi versi Androidnya. Iya sih, MO-nya juga kemarin pakai MacBook. Di sisi lain, Find X8 ini dapat peningkatan di kameranya. Klaimnya sensor utama 50 megapiksel, telefoto 50 megapiksel yang ngedukung optical zoom 3x. Selain itu, Find X8 udah bisa share 100 file 4K dari ColorOS 15 ke iOS cuma 8 detik aja. Cara transfer filenya juga gampang, cukup deketin aja keduanya. Ini Oppo lagi berusaha kawin sama Apple apa gimana sih? Oppo Find X8 ini jadi seri pertama yang pakai chip Dimensity 9400 yang dapat peningkatan signifikan di kinerja CPU, GPU, dan AI. Dan kalau dibandingin sama iPhone, X8 ini lebih slim. Ukurannya cuma 785 mm dibanding iPhone yang 8,3 mm. Ya kalau lu tertarik beli Android rasa iPhone ini, tunggu tanggal 24 Oktober. Nintendo dikenal galak banget sama pengembang emulator. Mereka nggak segen tuh nuntut mereka, minta emulatornya buat ditutup. Tapi Nintendo baru-baru ini ketahuan pakai emulator buat museum. Ini ketahuan dari Chris Mac 23. Dia ngasih lihat controller Nintendo Super Famicom dari sistem, pas dicabut kedengeran ringtone khas Windows. Kalau kita nyambut USB tuh dari PC, ding dong gitu. Dari sini ketahuan kalau Nintendo ngejalanin game-game lawasnya mereka pakai emulator di PC Windows. Hal ini kayak ironi aja. Nintendo itu getol banget buat nyingkirin emulator game-gamenya dia, tapi dia sendiri di lapangan pakai emulator. Dan ini musim Nintendo loh, yang masuk bayar. Emulator buat komersil. Aduh. Nilai sendiri. Netizen juga banyak komentar yang bilang Nintendo itu munafik, padahal sering bilang emulator ilegal lah, ngerusak developer dan menghambat inovasi lah. Come on Nintendo. PHK lagi. Datang juga di industri game. Kali ini Bandai Namco, perusahaan game yang bikin Tekken 8, Elden Ring, Dragon Ball Sparkling Zero, dan lain-lain. Tujuan PHK ini dilakuin Bandai buat ngurangin biaya operasional, ditambah mereka ngebatalin beberapa proyek game, termasuk juga proyek dengan karakter-karakter Naruto dan One Piece, dan proyek mereka yang kerja bareng Nintendo. Batal! Tapi cara Bandai nge-PHK karyawan ini rada beda. Dari laporan seorang karyawan, mereka itu ngebuat ruangan khusus yang dikasih nama Oidashi Beya, atau ruangan pengusiran. Jadi karyawan yang masuk ke situ nggak dikasih kerjaan apa-apa. Tujuan Bandai ngelakuin ini biar si karyawan itu resign sendiri karena merasa tertekan dan frustasi. Jadi Bandai nggak perlu PHK dan ngasih pesangon lain-lain. Kenapa orang resign ya? Mungkin orang Jepang nafsu kerja ya. Orang Indonesia digituin mah tawa mereka. Dari 1.300, Bandai mindahin 200 karyawan ke ruangan BR cabut itu ya. Dan 100 orang udah resign. Kedepannya kabarnya bakal banyak lagi yang cabut. Jepang emang terkenal banget punya aturan yang ketat
ketat terkait perlindungan tenaga kerja. Ini bikin perusahaan sulit buat PHK karyawan. Makanya ruangan kayak Oida Shibuya ini banyak digunain sama perusahaan buat ngedorong staff buat resign dan nggak menuhin hak buat dapat pesangon. Dan udah pasti Bandai sendiri ngebantah hal ini. Mereka bilang nggak ada tuh ruangan itu dan bilang kalau beberapa karyawan itu lagi nunggu aja buat nanti ditugasin ngerjain project lain. Ternyata Elden Ring nggak cuma bikin playernya frustasi, tapi karyawannya yang bikin juga frustasi. Huawei bisa aja bangga karena bisa jadi yang pertama bikin HP 3 layar bulan September kemarin. Tapi kayaknya inovasi 5 tahun yang mereka pikirin buat ngembangin HP ini bukan yang sukses banget. Ini ketahuan dari user yang ngelaporin kalau layar Huawei 3 Fold dia udah rusak. Dari gambar kelihatan kalau layar itu udah muncul garis hitam tebal dan panjang di bagian engsel layar. Kejadian ini belum ada sebulan dari peluncuran HP-nya. Tepatnya malah baru 15 hari. Buat HP yang harganya 40 jutaan, kerusakan kayak gini ya bikin HP-nya kerasa nggak worth it. Apalagi harga ganti layar 3 Fold ini bisa lebih dari 1.100 US dollar atau 17 juta rupiah. Seharga iPhone 15 Pro baru tuh. Cuma ganti panel doang sih dapat. HP 3 Fold Huawei ini juga dapat kritik dan jadi bahan lelucon karena bentuknya lebar banget nyampe 10,2 inch pas dibuka semuanya. Banyak orang-orang di China ngebecandain kalau HP ini tuh bagusnya buat jadi penutup mie, nutupin muka pas malu, sama jadi kipas. Apalagi dari sisi teknologi HP ini tuh ketinggalan jauh dari Apple. 3 Fold ini pakai chip 7 nanometer, sedangkan Apple udah pakai chip 3 nanometer generasi kedua. Banyak yang bilang ibarat HP 3 Fold ini setara sama teknologi Apple sebelum tahun 2017. Ini dibuka 2 layar aja, gue ngerasa udah lebay. Ini lagi Huawei 3, 40 juta pula. Ya udah jenuh marketnya lah. Sony dan Insomniac baru aja ngumumin kalau game Spider-Man 2 bakal masuk PC di 30 Januari 2025 lewat Steam dan Epic Games. Bos sekarang ini game ini masih tahap pengembangan dioptimalin sama Nexus Software yang juga sebelumnya nanganin 2 game Spider-Man masuk ke PC. Nah buat lo yang bertanya dan berharap apakah ada DLC Spider-Man 2, mending nggak usah karena developer bilang kalau nggak ada rencana buat nambahin cerita game itu. Mungkin budget juga udah nggak ada. Jadi port PC ini bakalan nyertain semuanya yang udah pernah dikeluarin PS5 ke PC dan beberapa fitur khusus PC juga ditambahin kayak kontrol keyboard dan mouse, ultra wide support, berbagai settingan grafik, dan opsi ray tracing yang disempurnain. Dan ini berita yang paling membosankan dan paling nanti ya ada drama lagi, akun PSN lagi itu hari pertama udah masuk ke sawah-sawah pertanian. Udah ketebak son. Intel dan AMD mutusin kerjasama buat bikin chip X86 mereka mencoba tetap unggul di tengah ancaman prosesor basisnya ARM. Kerjasama ini diumumin langsung sama Pat Gelsinger di X. Dia bilang kalau arsitektur X86 butuh di-push lagi kompatibilitasnya dan skalabilitas baru buat menuhin konsumen di masa kini dan masa depan. Ya, chip X86 ini udah jadi dunia komputer lah ya. Komputer modern lebih dari 50 tahun menguasai marketnya. Intel sama AMD udah pemain lama buat produksi prosesor basis X86 ini. Gue sih bukannya skeptik ya sama X86 yang udah di milking terlalu lama tuh sama Intel. Yang gue lihat dari sisi efisiensi produksinya aja. Kalau sampai chip laptop sama PC diproduksi barengan sama chip buat smartphone yang jumlahnya gila itu. Dan lawannya X86 yang cuma main di laptop sama PC, ya X86 pasti mati cepat atau lambat. Nggak lupa juga chip ARM tuh dipakai loh di TV, di elektronik rumah tangga. Ya udah jelas kan yang lebih efisien diproduksi yang mana. Akhir dari GTN hari ini dikejutkan dari sepeda motor yang dirayain ulang tahunnya. Motong kuenya pakai roda. India memang selalu terdepan. Sampai jumpa lusa nanti. Boom.